Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini di pagi Jumat penuh berkah kembali kita masih bisa bertemu, saling menyapa dan saling mendoakan tetap lewat media sosial teman-teman ya. Pagi ini di Jumat penuh berkah kembali izinkan kami untuk berbagi informasi terkait bidang pertanian khususnya di provinsi kita tercinta, Provinsi Sumatera Selatan. Kemarin alhamdulillah kami berkesempatan berkunjung ke salah satu kelompok tani yang ada di Kabupaten Lahat teman-teman ya, di mana dari informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu petani di lapangan terbesar itu adalah serangan dari hama yang disebut dengan keong mas. Kalau kita bicara tentang keong mas, maka kita akan teringat nih ada hewan-hewan kecil yang bercangkang yang termasuk ke dalam kelas moluska yang sering ada di persawahan, dan identiknya adalah kalau kita terbayang dengan keong mas, maka kita akan mengingat bahwa adanya butir-butir pink yang ada di daun tanaman padi Bapak Ibu petani kita di lapangan teman-teman ya. Nah, dari informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa fenomena serangan dari hama keong mas itu terbesar atau terbanyak adalah pada saat tanaman sedang tumbuh atau pindah tanam, karena rata-rata di lokasi kunjungan kami kemarin tanaman padinya itu adalah sistem budidayanya dengan cara tanaman pindah teman-teman. Jadi tanaman padinya itu disemai terlebih dahulu, kemudian dipindah tanam ke lahan persawahan. Nah, permasalahannya adalah pada saat umur tanaman pindah itu antara 3 hari sampai 1 minggu, maka tanaman itu sangat rentan sekali diserang oleh hama keong mas. Karena apa? Karena pada saat posisi umur tersebut air dimasukkan ke lahan sawah, di mana nanti keong masnya pun ikut masuk ke dalam saluran air tersebut teman-teman, dan akan memakan pucuk-pucuk daun dari semayan padi sehingga nanti lama-kelamaan padinya akan mati. Tetapi kalau umur tanaman itu sudah antara 2-3 minggu, maka tanaman padinya akan relatif kuat. Di sini kami akan coba menyampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua bahwa kalau memang terjadi serangan hama keong mas di lapangan, dapat kita kendalikan atau dapat kita atasi seminimal mungkin, seawal mungkin, sedini mungkin dengan cara apa? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan teman-teman ya. Ada yang namanya mekanis atau teknis, ada yang namanya kultur teknis, ada yang namanya dengan senyawa kimia atau yang sering kita sebut dengan pestisida, baik pestisida alamika itu atau nabati maupun pestisida kimia. Nah, kalau kita bicara kultur teknis, maka pada saat kita melaksanakan budidaya padi sawah, dalam hal ini tanam pindah, maka pencegahan atau antisipasi yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan hama keong mas dari literatur, dari pengalaman Bapak Ibu petani kita di lapangan adalah dengan cara melakukan pengeringan. Artinya air yang ada di lahan sawah itu kita bisa lakukan secara kontinu, artinya secara bertahap. Artinya apa? Tidak selamanya tanaman itu tergenang air. Jadi pada saat fase pertumbuhan di awal, maka sering-sering dilakukan pengeringan teman-teman. Maksudnya apa adalah? Maksudnya untuk mengeluarkan si keong mas tadi dari lahan persawahan yang tergenang air tadi, mengeluarkannya sehingga nanti pada saat air surut kita bisa lakukan pengambilan seperti itu teman-teman ya. Kita bisa melihat nih di mana si keong mas tadi bersembunyi, bisa kita ambil. Kemudian kalau dengan cara teknik atau mekanis tadi seperti kita sampaikan, kita bisa mengambil langsung nih si keong mas itu, baik keong masnya itu maupun telur-telur yang ada di pertanaman padinya. Tetapi tentu saja catatannya adalah secara teknis maupun secara mekanis itu dilakukan
pada kondisi lahan yang tidak begitu luas teman-teman ya. Karena kalaupun sangat luas sekali, mungkin secara teknis atau mekanis itu tidak cukup efisien untuk mengatasi serangan yang namanya keong mas tadi. Kemudian ada juga cara pengendalian keong mas itu dengan cara apa? Dengan cara pengendalian menggunakan bahan aktif kimia teman-teman ya. Dengan mengendalikannya menggunakan senyawa, baik itu senyawa kimia atau pestisida kimia maupun pestisida nabati yang bisa diperoleh dari tanaman-tanaman yang mengeluarkan senyawa-senyawa yang bisa